Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah soal materi pembelajaran kelas 5 tema 6, khususnya kalian untuk subtema 1, pembelajaran 2. Silakan klik tombol subscribe dan lonceng di bawah video ini agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Nah, teman-teman semuanya, untuk membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Ya, dan sampai yang terakhir, kemudian bacalah gagasan utamanya. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Kemudian rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita akan membaca bacaan di bawah ini atau berikut ini, dan di sini akan didapatkan beberapa informasi yang sangat menarik bagi kalian. Indra praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin. Sehingga, kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasa hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut sebagai suhu atau temperatur. Panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat ukur suhu disebut sebagai termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Itu adalah bacaan yang sangat menarik dan banyak sekali informasinya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih perbedaan panas atau kalor dengan suhu? Nah, ini bedanya. Kalau panas adalah salah satu bentuk energi. Kalau suhu adalah besarannya. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan di Indonesia, satuan panas digunakan adalah Celcius. Kalau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Kalau suhu, tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Nah, ini kita akan belajar tentang skala atau suhu, satuan suhu. Suhu dapat diukur dengan termometer. Ada 4 satuan termometer yang digunakan, yaitu Celcius antara 0 sampai 100, Reaumur 0 sampai 80, Fahrenheit antara 32 sampai 212,
dan Kelvin suhunya sekitar 273 sampai 373. Ini adalah salah satu contoh. Dalam termometer ini ada skala Celcius dan ada skala Fahrenheit. Nah, ini ada informasi yang menarik, bahwasanya termometer pertama kali itu dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan secara ukuran 100. Dan di Indonesia termasuk termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran dari 0 hingga 100 derajat Celcius. Nah, kita selanjutnya adalah mengenal tanda nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta artinya 5, tons artinya nada. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional, seperti kelompok alat musik karawitan dari Jawa dan Sunda. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Nah, tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Sedangkan itu, slendro merupakan sistem urutan nada terdiri dari 5 nada dalam satu gamjang dengan pola jarak yang hampir sama. Ini adalah susunan nadanya, yaitu 2,5, 1, 2,5. Tangga nada pelok merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada seperti berikut. 1, 1, 1,5, 1, 1,5. Nah, terima kasih. Itu adalah materi kelas 5 tema 6 subtema 1 hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.